Isu reshuffle kabinet yang kian berhembus kencang ditanggapi sejumlah menteri. Mereka menyatakan reshuffle merupakan hal biasa yang menjadi kewenangan penuh Presiden. Berikut sejumlah tanggapan menteri terkait isu reshuffle serta arahan untuk tidak bepergian keluar Jakarta hingga akhir pekan ini. Well, kalau orang bekerja, Pak Presiden kan punya pembantu staf-staf kita. Tentunya ya akan dievaluasi. Kalau yang nggak bisa kerja ya diganti, wajar. Jabatan menteri itu sangat politis dan sangat tergantung kepada Pak Presiden kita. Ya kita bekerja as best as we can. Kalau masih tidak terpakai dipecat ya biasa toh. It's back to, it's not the end of the world toh. Saya tidak terlalu tidak terpengaruh dengan isu ini. Yang penting saya menjalankan tugas seperti biasa yang diminta Pak Presiden seperti sekarang, tetap mengikuti rapat kerja. Kemarin sempat dipanggil Presiden itu untuk membahas lagi? Enggak, itu hanya Presiden melihat perkembangan saya perlu ditambah, terlibatkan masyarakat, LSM, dan saya pikir itu cukup bagus. Itu aja, tidak jadi masalah. Presiden yang memilih, Presiden berhak untuk memberhentikan semua menteri, no problem. Kami mendapatkan informasi ini dari ADC maupun kami di grup WA Kabinet Kerja untuk tidak meninggalkan Jakarta dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat. Karena sangat mungkin pada minggu ini akan dilakukan sidang kabinet paripurna. Ya, kami mengikuti arahan. Tidak ada secara spesifik tema dari SKP, tapi sebetulnya dulu juga pernah kami mendapatkan informasi supaya masing-masing menteri tidak keluar daerah atau keluar negeri pada event-event di mana memang sangat mungkin ada keputusan strategis dilaksanakan gitu. Ada juga bahkan menteri yang baru sampai di luar negeri di kota tujuan lalu harus kembali karena memang ada keputusan-keputusan penting yang harus diketahui oleh masing-masing menteri beberapa kali sih. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Hanta dulu ini. Mas Hanta, kalau Anda membaca dari beberapa menteri yang sudah dipanggil, lalu nama-nama yang beredar, bahkan dari komentar-komentar menteri yang tadi kita wawancara, reshuffle ini jadi nggak sih kira-kira? Karena kan sebenarnya isunya sudah lama berhembusnya. Ya, kalau dugaan saya jadi, tapi entah kapannya saja. Tergantung kita bisa, karena pembahasannya belum hampir 1 tahun ya, sejak PAN dulu itu di bulan September tahun lalu, itu juga sudah bergulir. Jadi ini kalau misalnya, ini hak prerogatif Presiden jelas, ya konstitusional. Tapi kalau tidak terjadi juga, ya memang kalau, maksud saya kalau misalnya Presiden mengatakan tidak ada satu kabinet dalam waktu dekat, itu ada kepastian secara politik. Ini menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan kecemasan massal. Yang cemas itu banyak, menteri-menteri bekerja, fokusnya terganggu, partai-partai juga cemas akan dikurangi jatahnya, partai yang sudah lama mendukung juga ini semakin gamang, kapan kita dikasih, dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya memberikan dampak negatifnya di sana. Ditambah lagi kalau misalnya tertunda, padahal Pak Presiden juga sudah mengatakan perlu ada evaluasi, Pak Presiden mengatakan ada yang tidak jalan di lapangan, programnya belum jalan, kalau tidak salah. Terus beliau juga sempat bilang ada yang tidak cocok di posisi itu. Artinya kan ada kemungkinan reshuffle itu sinyalnya kuat sekali. Ya. Nah, dampak negatif lainnya itu akan muncul persepsi negatif dari publik terhadap presidennya. Apa peragu, lama dan sebagainya itu memberikan dampak menurut saya. Jadi kalau poinnya kalau memang akan ada reshuffle kabinet sesuai instrumen Presiden akan lebih cepat lebih baik karena pasti Presiden sudah punya instrumen untuk melakukan itu. Misalnya kalau basisnya teknokratik, misalnya butuh evaluasi berbasis kinerja, saya yakin sekali Presiden sudah punya itu. Dan kemudian evaluasi publik, setelah teknokratik publik juga hasil survei juga bisa membaca bagaimana tren di bidang ekonomi dan sebagainya, kepuasan. Dan satu lagi adalah politik. Nah ini yang mungkin agak lama, bagaimana meracik bangunan reshuffle ini, karena di sana selain presiden ada preferensi wakil presiden Pak Yusuf Kalla, ada ketua umum partai, ada partai yang baru bergabung. Nah ini yang mungkin menjadi ujian artinya apapun ya pilihannya harus diambil, apalagi posisi saat ini dengan posisi daya tawar presiden paling tinggi menurut saya dalam perjalanan kekuasaan kepresiden Jokowi JK ini. Dulu tidak sekuat ini
belum ada Golkar, belum ada PAN, sekarang udah ada tambahan 69% kekuatan di parlemen. Kemudian secara publik juga tingkat kepuasannya kalau kita baca tren survei sedang naik 60 lebih persen. Itu artinya modal politiknya udah cukup, tinggal keberanian untuk mengambil keputusan. Oke, nah dengan adanya dua partai baru yang bergabung saat ini, menurut Anda bagaimana itu nanti akan membuka atau merubah peta di dalam kabinet? Menurut saya wajar ya, kita bicara politik itu kan yang sesungguhnya, bukan yang normatif, tanpa syarat segala macam. Itu kan sesuatu yang enak didengar tapi tidak bisa direalisasikan dalam politik. Nah, beliau politisi bisa mengklarifikasi. Tidak ada. Karena setiap dukungan itu pasti ada yang harus ditukarkan. Karena itu wajar kalau kemudian Golkar, PAN bergabung akan mendapatkan kompensasi politik, akan mendapatkan jatah menteri. Nah, persoalannya adalah dilema, bukan dilema sebenarnya, maju kena mundur kena memang, seolah-olah presiden ingin, karena menterinya 34 misalnya, akan mengambil jatah menteri dari partai yang sudah ada dikurangi atau dari non partai, profesional murni atau profesional partai. Seperti apa? Kalau misalnya gabungnya PAN dan Golkar kemudian mengurangi jatah partai, tantangan presiden adalah bagaimana terampil mengelola bangunan koalisi yang baru ini. Jangan sampai ada partai yang kecewa kemudian menimbulkan turbulensi di internal koalisi. Itu tantangannya. Atau kalau yang mau aman, mengurangi jatah dari non partai. Golkar dan PAN dapat jatah, tapi yang dikurangi non partai. Tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan pada publik, karena pasti punya dampak. Ini seolah Presiden Jokowi bagi-bagi kekuasaan terlalu kental ke partai yang dikorbankan dari non partai dan sebagainya. Itu dua hal. Apapun ya presiden harus mengambil keputusan menurut saya. Yang penting kebutuhannya adalah berbasis kinerja, dan kalau berbasis kinerja, rasionalisasinya bisa masuk ke partai politik dan juga bisa menguntungkan publik untuk memperbaiki persepsi publik tadi. Baik, kita akan ke Pak Hajrianto. Apa yang dimaksud dengan dukungan tanpa syarat sih sebenarnya? Apakah ini sama dengan strategi tadi rendah diri? Oh, saya rendah hati tadi. Saya rasa Golkar itu memiliki daya ingat kuat ya dalam politik. Karena dari awal konsep tanpa syarat itu datang dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memang dari awal menginginkan partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah itu ya bergabung tanpa syarat. Jadi kan itu di memori Golkar kan tertancap kan, sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain. Artikulasi tentang berkenaan dengan isu kabinet ya meniru apa yang disampaikan Presiden, jadi juga bergabung tanpa syarat. Karena ketika Partai Golkar bergabung dengan mengajukan syarat-syarat tertentu, sedikit atau banyak, ya itu akan menimbulkan ketidaksimpatian dari publik maupun mungkin dari lingkungan Presiden. Karena itu pilihan Partai Golkar ya seperti itu. Jadi itu bahwa tidak hanya ungkapan di atas semata ya, tapi tidak ada gerilya-gerilya lain ya, gitu. Tidak ada pilihan lain mau membuat rumusan seperti apa, apalagi dia datang paling buncit gitu kan. Datang paling buncit tapi besar juga kursinya, jadi posisi tawar juga lumayan ya. Ya itu juga tidak ditonjolkan oleh Partai Golkar bahwa kami punya 91 kursi. Lu harus tahu misalnya gitu kan, juga tidak mungkin. Tapi Partai Golkar membacanya lebih pada dimensi yang positif gitu ya, tentang terlalu lamanya isu reshuffle tapi tidak kunjung terwujud ini. Karena menurut pandangan kami ini harus menjadi reshuffle kabinet yang terakhir. Jadi kalau sampai terjadi reshuffle lagi sampai 2019, kecuali ada terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa, misalnya ada anggota kabinet yang berhalangan tetap karena meninggal misalnya, itu kan memang otomatis harus diganti. Tapi yang pasti di alam pikiran kalangan Partai Golkar ini pasti reshuffle yang terakhir. Karena kalau sampai reshuffle ini bukan yang terakhir, berarti ada reshuffle yang keempat dan kelima. Karena kemarin kecil-kecil kan sudah dianggap dua ya, walaupun dalam pengertian lebih besar ini baru yang kedua, tetapi waktu juga tinggal 4 tahun kurang ya, dan karena itu harus yang terakhir. Kalau sampai ada reshuffle lagi, bisa ada penilaian bahwa ini ada faktor ketidakmampuan manajemen kepresidenan, dan itu pasti dihindari. Dan karena itulah maka
pertimbangannya sangat panjang, mungkin sangat komprehensif. Dan karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik. Sangat bisa dibahas. Dan menunggu Golkar juga. Menunggu Golkar. Golkar sudah jelas, apalagi Rapimnas akan dukung Pak Jokowi. Reshuffle udah pas lah. Jadi baru bisa ketok palu gitu ya istilahnya. Oke, kita dengarkan dulu pendapat dari Pak Yudi di Batang, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Yudi, silahkan dengan komentar Anda. Iya, selamat malam Bita Satu. Ya. Iya, ini berkaitan dengan reshuffle. Saya sebagai masyarakat, reshuffle menurut saya tidak begitu penting. Masyarakat tidak menikmati apa itu reshuffle, apa itu diangkat atau diberhentikan menterinya. Yang jelas program-programnya harus jelas. Masyarakat ingin biarpun ganti menteri, yang saya lihat tadi pembicaraan dari awal itu seperti bagi-bagi kue saja ya di parpol-parpol. Nanti kalau diganti kerjanya tidak efisien, ya saya rasa tidak manfaat bagi masyarakat, bagi rakyat. Baik, saya merasakan begini, ya. Ada 3 yang saya nilai kementerian yang perlu mungkin kalau di reshuffle. Kalau tidak di reshuffle juga tidak apa-apa. Pertama adalah Kementerian Kesehatan, yang kedua Kementerian Perhubungan, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertanian. Baik. Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh Kementerian Perhubungan, biar ini agak sedikit tahu ya. Kita ini masyarakat masyarakat lemah, setiap hari naik sepeda motor, mengantar anak sekolah, pergi ke pasar, menghirup udara asap mobil yang begitu pekat setiap hari tanpa ada tindakan apapun dari pihak pemerintah ya untuk mengatasi hal itu. Ini yang saya cermati dengan begitu bahan makan, bahan pokok yang begitu mahal ini juga menjadi perhatian. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Pak Hasan di Makassar, silakan Pak Hasan dengan komentar Anda. Ya baik, selamat malam Pak Hanta, kepada Pak Hanta ini. Pak Hanta, reshuffle ini kalau semakin lama semakin tidak menimbulkan kepastian di bawah. Misalnya contohnya ya, ada kadis di bawah, nggak usah dilaksanakan dulu. Ini program ini nanti menterinya diganti gimana, dirombak lagi. Capek aja ini apa. Itu contoh kecil aja. Dan banyak ketidakpastian pasar, ketidakpastian politik, semuanya kalau ditunda. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa memang presidennya nggak pernah salah, cuma menterinya. Presidennya koreksi diri juga dong, jangan ajak menterinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya usul, kalau dibolehkan usul atau menyampaikan, ada 2 menteri yang harus di reshuffle. Pertama, Menteri Perdagangan. Harga aja nggak mampu dikendalikan. Masyarakat bilang, gimana nih Presiden? Harga aja nggak mampu dikendalikan, apalagi masyarakatnya. Harga kebutuhan pokok, daging terutama, nggak pernah mampu. Sudah ada impor, sudah ada pasar, sudah ada operasi pasar, tapi harga tetap naik. Nah, bayangkan harga aja satu kebutuhan pokok saja, daging nggak bisa dikendalikan, apalagi yang lainnya. Menteri kedua, Pak? Yang kedua, Menpora. Menpora ini hancur-hancuran sepak bola kita. Hancur-hancuran, padahal itu sumber ekonomi dari masyarakat kecil yang efeknya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Masukannya sudah kami terima. Tadi juga sudah ada diusulkan beberapa menteri oleh penelpon sebelumnya. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita saat ini. Mas Hanta, kalau tadi disebutkan oleh beberapa penelpon kita, ada juga kementerian yang memang menyangkut langsung dengan kehidupan masyarakat. Dan juga beberapa dipanggil, misalnya tadi ada Kementerian Pertanian, ya, kemudian juga untuk UKM juga termasuk yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, agraria, tata ruang. Apakah memang menteri-menteri ini bermasalah sehingga pantas diganti menurut Anda secara kinerja? Kalau logika publik seperti Pak Hasan maupun Pak Yudi tadi kan apa yang dirasakan masyarakat langsung. Jadi istilahnya kapanpun reshuffle, apapun
siapapun yang diganti, yang terpenting itu memberikan dampak bagi kinerja kabinet. Kalau kinerja pemerintah baik, itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, sebelum soal itu, kita kan mendengarkan bahwa hasil survei betul secara makro tingkat kepuasan publik kepada pemerintah meningkat. Tetapi secara peta di dalam kabinet, menurut saya wajar ya, kita bicara politik itu kan yang sesungguhnya, bukan yang normatif, tanpa syarat segala macam. Itu kan sesuatu yang enak didengar tapi tidak bisa direalisasikan dalam politik. Beliau politisi, bisa mengklarifikasi. Tidak ada, karena setiap dukungan itu pasti ada yang harus ditukarkan. Karena itu wajar kalau kemudian Golkar, PAN bergabung akan mendapatkan kompensasi politik, akan mendapatkan jatah menteri. Nah, persoalannya adalah dilema, bukan dilema sebenarnya, maju kena mundur kena memang, seolah-olah presiden ingin, karena menterinya 34 misalnya, akan mengambil jatah menteri dari partai yang sudah ada dikurangi atau dari non-partai, profesional murni atau profesional partai. Seperti apa? Kalau misalnya gabungnya PAN dan Golkar kemudian mengurangi jatah partai, tantangan presiden adalah bagaimana terampil mengelola bangunan koalisi yang baru ini. Jangan sampai ada partai yang kecewa kemudian menimbulkan turbulensi di internal koalisi. Itu tantangannya. Atau kalau yang mau aman, mengurangi jatah dari non-partai. Golkar dan PAN dapat jatah, tapi yang dikurangi non-partai. Tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan pada publik, karena pasti punya dampak. Ini seolah Presiden Jokowi bagi-bagi kekuasaan terlalu kental ke partai yang dikorbankan dari non-partai dan sebagainya. Itu dua hal. Apapun ya Presiden harus mengambil keputusan menurut saya. Yang penting kebutuhannya adalah berbasis kinerja, dan kalau berbasis kinerja, rasionalisasinya bisa masuk ke partai politik dan juga bisa menguntungkan publik untuk memperbaiki persepsi publik tadi. Baik, kita akan ke Pak Hajrianto. Apa yang dimaksud dengan dukungan tanpa syarat sih sebenarnya? Apakah ini sama dengan strategi tadi rendah diri? Oh, saya rendah hati tadi. Saya rasa Golkar itu memiliki daya ingat kuat ya dalam politik. Karena dari awal konsep tanpa syarat itu datang dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memang dari awal menginginkan partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah itu ya bergabung tanpa syarat. Jadi kan itu di memori Golkar kan tertancap kan, sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain, artikulasi tentang berkenaan dengan isu kabinet ya meniru apa yang disampaikan Presiden, jadi juga bergabung tanpa syarat. Karena ketika Partai Golkar bergabung dengan mengajukan syarat-syarat tertentu, sedikit atau banyak, ya itu akan menimbulkan ketidaksimpatian dari publik maupun dari Isu reshuffle kabinet yang kian berhembus kencang ditanggapi sejumlah menteri. Mereka menyatakan reshuffle merupakan hal biasa yang menjadi kewenangan penuh presiden. Berikut sejumlah tanggapan menteri terkait isu reshuffle serta arahan untuk tidak bepergian keluar Jakarta hingga akhir pekan ini. Well, kalau orang bekerja, Pak Presiden kan punya pembantu staf-staf kita. Tentunya ya akan dievaluasi. Kalau yang nggak bisa kerja ya diganti. Wajar. Jabatan menteri itu sangat politis dan sangat tergantung kepada Pak Presiden kita. Ya kita bekerja as best as we can. Kalau masih tidak terpakai dipecat ya biasa toh. It's back to, it's not the end of the world toh. Saya tidak terlalu tidak terpengaruh dengan isu ini. Yang penting saya menjalankan tugas seperti biasa yang diminta Pak Presiden, seperti sekarang tetap mengikuti rapat kerja. Kemarin sempat dipanggil Presiden itu untuk membahas Enggak, itu hanya Presiden melihat perkembangan saya perlu ditambah, terlibatkan masyarakat, LSM, dan saya pikir itu cukup bagus. Itu aja, tidak jadi masalah. Presiden yang memilih, Presiden berhak untuk memberhentikan semua menteri, no problem. Kami mendapatkan informasi ini dari ADC maupun kami di grup WA Kabinet Kerja untuk tidak meninggalkan Jakarta dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat. Karena sangat mungkin pada minggu ini akan dilakukan sidang kabinet paripurna. Ya, kami mengikuti tidak ada secara spesifik tema dari SKP, tapi
Sebetulnya dulu juga pernah kami mendapatkan informasi supaya masing-masing menteri tidak keluar daerah atau keluar negeri pada event-event di mana memang sangat mungkin ada keputusan strategis dilaksanakan gitu. Ada juga bahkan menteri yang baru sampai di luar negeri di kota tujuan lalu harus kembali karena memang ada keputusan-keputusan penting yang harus diketahui oleh masing-masing menteri beberapa kali sih. Baik, kita lanjutkan dialog. Mungkin dari lingkungan presiden. Karena itu pilihan Partai Golkar ya seperti itu. Jadi itu bahwa tidak hanya ungkapan di atas semata ya, tapi tidak ada gerilya-gerilya lain ya, gitu. Tidak ada pilihan lain, mau membuat rumusan seperti apa, apalagi dia datang paling buncit gitu kan. Datang paling buncit tapi besar juga kursinya, ya, jadi porsi tawar juga lumayan ya. Ya itu juga tidak ditonjolkan oleh Partai Golkar bahwa kami punya 91 kursi. Lu harus tahu misalnya gitu kan jika tidak mungkin. Tapi Partai Golkar membacanya lebih pada dimensi yang positif gitu ya, tentang terlalu lamanya isu reshuffle tapi tidak kunjung terwujud ini. Karena menurut pandangan kami ini harus menjadi reshuffle kabinet yang terakhir. Jadi kalau sampai terjadi reshuffle lagi sampai 2019, kecuali ada terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa, misalnya ada anggota kabinet yang berhalangan tetap karena meninggal misalnya, itu kan otomatis harus diganti. Tapi yang pasti di alam pikiran kalangan Partai Golkar ini pasti reshuffle yang terakhir. Karena kalau sampai reshuffle ini bukan yang terakhir, berarti ada reshuffle yang keempat dan kelima. Karena kemarin kecil-kecil kan sudah dianggap dua ya, walaupun dalam pengertian lebih besar ini baru yang kedua, tetapi waktu juga tinggal 4 tahun kurang ya, dan karena itu harus yang terakhir. Kalau sampai ada reshuffle lagi, bisa ada penilaian bahwa ini ada faktor ketidakmampuan manajemen kepresidenan, dan itu pasti dihindari. Dan karena itulah maka pertimbangannya sangat panjang, mungkin sangat komprehensif, dan karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sangat bisa dibahas. Dan menunggu Golkar juga. Menunggu Golkar. Golkar sudah jelas, apalagi Rapimnas akan dukung Pak Jokowi. Reshuffle udah pas lah. Jadi baru bisa ketok palu gitu ya istilahnya. Oke, kita dengarkan dulu pendapat dari Pak Yudi di Batang, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Yudi, silahkan dengan komentar Anda. Iya, selamat malam Bita Satu. Ya. Iya, ini berkaitan dengan reshuffle. Saya sebagai masyarakat, reshuffle menurut saya tidak begitu penting. Masyarakat tidak menikmati apa itu reshuffle, apa itu diangkat atau diberhentikan menterinya. Yang jelas program-programnya harus jelas. Masyarakat ingin biarpun ganti menteri, yang saya lihat tadi pembicaraan dari awal itu seperti bagi-bagi kue saja ya di parpol-parpol. Nanti kalau diganti kerjanya tidak efisien ya, saya rasa tidak manfaat bagi masyarakat, bagi rakyat. Baik, saya merasakan begini, ada 3 yang saya nilai kementerian yang perlu mungkin kalau di reshuffle, kalau tidak di reshuffle juga tidak apa-apa. Pertama adalah Kementerian Kesehatan, yang kedua Kementerian Perhubungan, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertanian. Baik. Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh Kementerian Perhubungan, biar ini agak sedikit tahu ya. Kita ini masyarakat jarang, masyarakat lemah, setiap hari naik sepeda motor mengantar anak sekolah pergi ke pasar, menghirup udara asap mobil yang begitu pekat setiap hari tanpa ada tindakan apapun dari pihak pemerintah ya untuk mengatasi hal itu. Ini yang saya cermati dengan begitu bahan makan, bahan pokok yang begitu mahal ini juga menjadi perhatian. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Pak Hasan di Makassar, silakan Pak Hasan dengan komentar Anda. Ya baik, selamat malam Pak Hanta, kepada Pak Hanta ini. Pak Hanta, reshuffle ini kalau semakin lama semakin tidak menimbulkan kepastian di bawah.
Misalnya contohnya ya ada kadis di bawah, nggak usah dilaksanakan dulu. Ini program ini nanti menterinya diganti gimana, dirombak lagi. Capek aja ini apa. Itu contoh kecil aja. Dan banyak ketidakpastian pasar, ketidakpastian politik, semuanya kalau ditunda. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa memang presidennya nggak pernah salah, cuma menterinya. Presidennya koreksi diri juga dong, jangan ajak menterinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya usul, kalau dibolehkan usul atau menyampaikan, ada 2 menteri yang harus di reshuffle. Pertama, Menteri Perdagangan. Harga aja nggak mampu dikendalikan. Masyarakat bilang, gimana nih Presiden? Harga aja nggak mampu dikendalikan, apalagi masyarakatnya. Harga kebutuhan pokok, daging terutama, nggak pernah mampu. Sudah ada impor, sudah ada apa, pasar, sudah ada operasi pasar, tapi harga tetap naik. Nah, bayangkan harga. Saya ke Mas Hanta dulu ini. Mas Hanta, kalau Anda membaca dari beberapa menteri yang sudah dipanggil, lalu nama-nama yang beredar, bahkan dari komentar-komentar menteri yang tadi kita wawancara, reshuffle ini jadi nggak sih kira-kira? Karena kan sebenarnya isunya sudah lama berhembusnya. Ya, kalau dugaan saya jadi, tapi entah kapannya saja. Tergantung, kita nggak bisa, karena pembahasannya belum hampir 1 tahun ya, sejak PAN dulu itu di bulan September tahun lalu, itu juga sudah bergulir. Jadi ini kalau misalnya, ini hak prerogatif presiden jelas ya, konstitusional, tapi kalau tidak terjadi juga, ya memang kalau, maksud saya kalau misalnya presiden mengatakan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat, itu ada kepastian secara politik. Ini menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan kecemasan massal. Yang cemas itu banyak, menteri-menteri bekerja, fokusnya terganggu, partai-partai juga cemas akan dikurangi jatahnya, partai yang sudah lama mendukung juga ini semakin gamang, kapan kita dikasih, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya memberikan dampak negatifnya di sana. Ditambah lagi kalau misalnya tertunda, padahal Pak Presiden juga sudah mengatakan perlu ada evaluasi, Pak Presiden mengatakan ada yang tidak jalan di lapangan, programnya belum jalan, kalau tidak salah. Terus beliau juga bilang ada yang tidak cocok di posisi itu. Artinya kan ada kemungkinan reshuffle itu sinyalnya kuat sekali. Ya. Nah, dampak negatif lainnya itu akan muncul persepsi negatif dari publik terhadap presidennya. Apa peragu, lama dan sebagainya, itu memberikan dampak menurut saya. Jadi kalau poinnya, kalau memang akan ada reshuffle kabinet sesuai instrumen presiden, akan lebih cepat, lebih baik, karena pasti presiden sudah punya instrumen untuk melakukan itu. Misalnya kalau basisnya teknokratik, misalnya butuh evaluasi berbasis kinerja, saya yakin sekali presiden sudah punya itu. Dan kemudian evaluasi publik, setelah teknokratik, publik juga hasil survei juga bisa membaca bagaimana tren di bidang ekonomi dan sebagainya, kepuasan. Dan satu lagi adalah politik. Nah, ini yang mungkin agak lama, bagaimana meracik bangunan reshuffle ini, karena di sana selain presiden ada preferensi wakil presiden Pak Yusuf Kalla, ada ketua umum partai, ada partai yang baru bergabung. Nah, ini yang mungkin menjadi ujian artinya apapun ya pilihannya harus diambil, apalagi posisi saat ini dengan posisi daya tawar presiden paling tinggi menurut saya dalam perjalanan kekuasaan kepresiden Jokowi JK ini. Dulu tidak sekuat ini, belum ada Golkar, belum ada PAN, sekarang udah ada tambahan 69% kekuatan di parlemen. Kemudian secara publik juga tingkat kepuasannya kalau kita baca tren survei sedang naik 60 lebih persen. Itu artinya modal politiknya udah cukup, tinggal keberanian untuk mengambil keputusan. Oke, nah dengan adanya 2 partai baru yang bergabung saat ini, menurut Anda bagaimana itu nanti akan membuka atau merubah